Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Oktiani, guru SD Negeri 0 Batundagan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, sekaligus peserta calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. 2. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan perairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantoro mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. 4. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantoro menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam masyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menggunakan beberapa pertanyaan pemantik, di antaranya 1.
apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya kegiatan mentransfer pengetahuan kepada murid. 2. Murid itu ibarat seperti sehelai kertas yang kosong atau teori tabula rasa. 3. Murid dijadikan objek dalam mengejar target pembelajaran. Dan keempat, murid belum maksimal dalam mengeksplorasi minat dan bakat yang dimilikinya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya murid dapat mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan yang memandang siswa sebagai individu aktif membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya dalam proses masuk ke dunia nyata secara terus-menerus, sehingga fakta dan keterampilan dipelajari secara holistik dan terjadi proses menghubungkan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, murid memiliki pola, keunikan, potensi, dan bakatnya sedari lahir. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa siswa adalah seperti sehelai kertas yang kosong. Tetapi, setiap anak yang lahir sudah membawa kodratnya, yaitu watak bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya, namun masih dalam keadaan samar. Dan dengan pendidikan yang didapatkan oleh anak akan menuntun dan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam proses pembelajaran, seharusnya murid ditempatkan sebagai subjek belajar. Artinya, murid harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan, baik dalam domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidik ditugaskan untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengidentifikasi bakat setiap siswa supaya dapat memberikan pengarahan dan mengembangkannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Jika bakat dan minat siswa terasah dengan baik, maka tidak akan sulit bagi siswa untuk meraih prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Beberapa strategi yang akan segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu 1. Menerapkan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning. Kedua model pembelajaran ini akan saya terapkan karena model pembelajaran ini mengarahkan siswa berpikir dengan cara yang berbeda. Problem-based learning akan mengajarkan siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada, sedangkan model pembelajaran project-based learning menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. 2. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka, yaitu konten atau apa yang dipelajari, proses atau bagaimana mempelajarinya, produk atau apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya, dan lingkungan belajar atau iklim belajarnya. 3. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan menggunakan metode dan media yang menarik minat murid dalam belajar.
Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasi tinggi. Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat, menciptakan suasana yang rileks, memotivasi siswa, menggunakan ice breaking, menggunakan metode yang variatif, dan juga menggunakan media yang menarik. 4. Melakukan kegiatan praktik baik dengan teman sejawat dan mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Pentingnya pengembangan diri di lingkungan sekolah oleh guru adalah untuk membekali mereka berbagai kompetensi yang akan menunjang pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai guru. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran pentingnya pengembangan diri oleh guru tidak hanya penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas dirinya saja, melainkan juga karena guru adalah panutan bagi siswa-siswanya. Tanggung jawab seorang guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi guru juga mengemban tugas sebagai pendidik yang harus mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda sehingga terjadi proses pelestarian dan penerusan nilai. Berikut saya tampilkan dokumentasi penerapan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.